Siap, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Pengawas. Pada Zoom meeting malam ini ada 7 partisipan. Selamat malam Pak Haji Suryani Nur. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Santo, selamat malam Pak Santo. Bu Suri Milawati, selamat malam. Pak Darsono, selamat malam. Malam. Oh ya, Pak Suyut, selamat malam. Yes. Ya, Malam. Pak Santo, selamat malam. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang ini, kita share Pak ya. Saya share materinya. Bagaimana Bapak, bisa dilihat Pak? Ya, sip. Suara bagaimana? Sip, sudah. Ya, Bagus. sudah bisa terlihat Pak. Ya. Ya, ini adalah poster kita kemarin. Boleh aja ya. Kalau pakai gambar itu fotoin pakai gambar. Saya coba dulu Pak ya. Pada malam hari ini saya akan membahas masalah proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya sendiri oleh Podo Sukamto. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Dalam penyusunan kurikulum, kita perlu ada semacam pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Baiklah Bapak Ibu. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi pada pembimbingan itu tadi, pengembangan dan evaluasi ini adalah tujuan utamanya adalah sesuai yang ditetapkan. Proses ini dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan dan atau guru yang dianggap sudah mampu untuk melakukan peran ini. Evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional dilakukan secara bertahap, secara mandiri agar terjadi peningkatan kualitas yang berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Ya Pak ya, saya naik. Pendampingan profesional ditekankan pada prinsip refleksi dan pengembangan diri guru serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Proses pendampingan dirancang sesuai kebutuhan pendampingan dan pengembangan profesional yang bisa dilakukan. Kita dengan menggunakan pendampingan dan ini tadi pengembangan profesional ini bisa yaitu menggunakan choking, yaitu proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Jadi kita menggunakan ini kalau kita mau mendampingi atau pengembangan profesional, apa masalahnya nanti, kita menggunakan beberapa cara, yaitu dengan choking, atau artinya adalah mendengarkan pemikiran dari seseorang tentang suatu masalah. Kemudian yang kedua adalah monitoring. Kita menggunakan sistem proses pendampingi dengan berbagai pengalaman pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala. Kemudian yang ketiga adalah semacam pelatihan. Jadi nanti kita dalam penyusunan kurikulum ini, kita yang cocok menggunakan apa? Apakah sistem pendampingan, monitoring, atau choking? Ini masing-masing ada definisinya. Kalau pelatihan adalah proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan keterampilan berkaitan dengan masalah kinerja dengan bersumber internal atau eksternal. Ini bisa dari orang lain, misalkan pemangku kebijakan atau hal orang-orang yang berperan kompetensi dalam bidangnya, atau dari Bapak Ibu guru sekalian atau kepala sekolah atau pengawasnya boleh. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional. Jadi kita di dalam mendampingi, kita harus mengutamakan prinsipnya.
prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional ya satu, pendampingan pengembangan profesi secara aktivis dilakukan berdasarkan kegiatan dan evaluasi. Kemudian dua, menetapkan ruangnya, lingkupnya pendampingan dengan pengembangan profesional, menentukan area, perlu diperbaiki apakah perencanaan program atau pelaksanaan program itu. Kemudian yang ketiga, pendampingan menggunakan profesional dilakukan secara terencana strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang prinsip keempat adalah pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses dalam satuan pendidikan antara orang melakukan pendampingan guru demi tercapainya tujuan bersama. Oke, kita lanjutkan. Kemudian adalah evaluasi. Apa yang dimaksud dengan evaluasi? Evaluasi adalah dengan secara menyeluruh bertujuan untuk mengukur keberhasilan guru memfasilitasi pelajaran. Dalam evaluasi itu kita menggunakan prinsip yaitu menetapkan tujuannya, menetapkan data dan informasinya, menentukan bentuk asesmen yang digunakan, merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan sebagai pengembangan bagi guru dan pelaksanaan program. Kemudian yang kelima, prinsip untuk evaluasi juga menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur. Oke, next. Kemudian yang evaluasi tadi sudah, sekarang adalah forum nanti Bapak Ibu bisa memasukkan dalam penyusunan kurikulum itu nanti ada beberapa forum kita lihat. Ini adalah belangkonya Bapak Ibu. Di sini ada perencanaan, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dari 4 program ini yang terkait dengan penyusunan kurikulum, nanti Bapak bisa menentukan. Misalkan menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Apa sebenarnya kita isi, kemudian evaluasinya apa, kemudian ini bisa tindak lanjut atau apa yang sudah tercapai atau pengembangan. Ya kan? Kalau sudah baik ya kita kembangkan, kalau kurang juga tetap kita kembangkan. Ini. Jadi, oke, next. Yang pertama adalah pendampingan tentang menganalisis karakter pendidikan, satuan pendidikan ya. Ya. Kajian eksternal atau situasi sekolah, peluang dan tantangan yang dilihat dari masyarakat, lingkungan sekolah yang meliputi komite sekolah, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Asosiasi Profesi, dunia industri dan ini apanya. Kemudian untuk yang satu kita langsung apa anunya? Evaluasinya. Yang kedua, evaluasinya adalah yang perlu kita perhatikan, adakah kesesuaian antara visi dan misi dan tujuan sekolah. Ini nanti kalau ini bisa ditarik ke bagian visi misi ya. Karena tadi ada karakteristik. Kemudian apakah kondisi internal sekolah yang meliputi peserta didik, pendidikan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya dan program bisa ditingkatkan atau dikembangkan. Dari hasil kegiatan kita evaluasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan profesi. Jadi seluruh stakeholder mempunyai hak dan kedudukan yang sama pengembangan semua warga dan didengar pendapatnya. Dari hasil evaluasi kita meningkatkan visi misi. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya bagian dari kurikulum tadi yaitu merumuskan visi dan misi sekolah. Kemudian apa pendampingannya? Ya, ini adalah satu bertentangan dengan visi misi, tujuan yang seharusnya ya, tujuan dinas pendidikan dengan ini mencerminkan dengan jelas. Kemudian ketiga yang berminat, kemudian selanjutnya apa evaluasinya? Ini apakah ada kesesuaian rumusan visi dan ini kita evaluasi bagi lembaga dan bertentangan dengan kebutuhan tingkat nasional atau dengan tingkat kabupaten ya. Kalau harus bisa sinkron antara tujuan dan kemauan daripada peserta didik, kebutuhan orang tua, kemudian lapangan kerja, itu yang perlu kita perhatikan di dalam menyusun merumuskan visi misinya. Kemudian yang ketiga evaluasinya
yaitu pengembangan profesional, visi misi dan tujuan sekolah selalu dikembangkan sesuai minat zaman, maka pentingan harus ada sesuai dengan data yang ada. Hal ini profesi bahasa saya. Oke. Kemudian yang terakhir pendampingannya apa? Di dalam menentukan ini yang ketiga ya, menentukan pengorganisasian pembelajaran, yaitu pendampingan menentukan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan kedalaman materi pembelajaran yang ingin dicapai, dimensi pelajar Pancasila ini harus masuk. Ketiga, komponen tersebut harus ada dalam pengorganisasian pembelajaran ATP disusun harus sesuai dengan fase-fase yang sudah kita tentukan. Ini untuk kegiatan pendampingannya di dalam komponen kurikulum yang ketiga yang kita perlu perhatikan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu evaluasi apakah alur tujuan pembelajaran sudah terkandung muatan materi pembelajaran dan dimensi Pancasila sesuai dengan tingkat fase tadi. Kemudian apa pengembangan profesionalnya yang ketiga ini ya. Dalam menentukan alur tujuan pembelajaran guru harus jeli dalam menentukan harus menunjukkan rupa sehingga tujuan pembelajaran akan berhasil. Oke Bapak, kita sampai yang keempat yaitu merumuskan menyusun perencanaan pembelajaran. Apa pendampingannya? Nah, ini RPP atau rencana pembelajaran yang sekarang adalah modul ajar ini merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar. Dalam penyusunan harus memperhatikan prinsip dan prosedur yang sudah ditentukan. Kemudian kita evaluasi. Yang kedua, apakah dalam penyusunan pembelajaran modul sudah diperhatikan prinsip prosedur yang sudah ditentukan. Jadi kita lihat sudah sesuai dengan prinsip, alur atau belum, kita evaluasi, kemudian kita mengembangkannya. Yang ketiga, pengembangan profesionalnya. Ini penyusunan tindak lanjutnya bahwa berkembang sangat ya. Penyusunan harus mengetahui pengetahuan cukup. Hal ini diperlukan agar peserta akan lebih berhasil sesuai dengan misi dan ini. Bapak Ibu, seperti kita sampaikan tadi. Ya, ini nanti bentuk realnya Bapak Ibu nanti akan ada misalkan berupa pendampingan, misalkan kita menggunakan IHT, misalkan KKG, kemudian KKS. Nanti kita susun sedemikian rupa karena ini hanya memuat hal-hal bagaimana kita merencanakan pendampingan itu. Nanti kita masing-masing misalkan menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi misi, nanti pendampingannya apa. Karena ini sama dengan pengembangan profesi, apakah IHT, apakah kita ada kegiatan dari sekolah, kemudian dari KKS dan sebagainya. Saya kira itu Bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ini saya kira terima kasih. Mungkin bisa diterima Bapak Ibu. Dimut semua ya. Oke? Bisa, Pak. Oke. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa dimanfaatkan untuk sekolah masing-masing dari Bapak pengawas sebagai pendampingannya, kemudian juga kepala. Terima kasih. Selamat malam.